Halaman 180 tentang ancaman orang yang memakan harta anak yatim dan anjuran menanggung kebutuhan anak-anak yatim dan juga berbuat baik kepadanya dan kepada orang-orang mukminin yang tertindas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Muhaddits rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Di bab ini dikutipkan oleh pengarang 2 ayat dan 4 hadis berbicara tentang ancaman orang yang memakan harta anak yatim. At-tarhibu min akli malir yatimi zulman. Perihal menakutkan bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Wat targhibu fi kafalatil yatimi wal ihsani ilaih. Dan perihal menggemarkan menanggung anak yatim dan berbuat baik kepadanya. Wa ilal mustad'afina minal mu'minin. Juga berbuat baik kepada orang-orang yang tertindas daripada orang-orang beriman. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala di surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna, sesungguhnya orang-orang yang memakan. Disebut memakan karena yang lebih sering dilakukan memakan harta anak yatim. Termasuk juga memanfaatkan. Dia tidak makan tapi dia pakai tuh harta anak yatim yang sifatnya memanfaatkan. Amwalal yatama zulman, akan harta-harta anak yatim secara zalim. Innama, sesungguhnya, ya'kuluna fi butunihim, mereka memenuhi di perut mereka naro, api. Ya'kulun yang kedua maknanya yamtaliun. Orang yang makan harta anak yatim secara sewenang-wenang, dia lagi memenuhi perutnya dengan api. Wasayas launa sa'ira. Ini maknanya bisa kalimat aktif, bisa kalimat pasif. Wasayas launa, mereka akan masuk ke neraka sa'ir. Makna kedua, sayas launa, mereka akan dimasukkan ke neraka sa'ir. Jadi sayas yaslauna bisa mab bil bina lil fa'il, bisa juga bil bina lil maf'ul. Nah, firman Allah Ta'ala berikutnya, ini ada kaitannya dengan ayat tadi. Jadi ketika turun ayat ancaman tadi surah An-Nisa ayat 10, sebagian sahabat merasa berdosa kalau hartanya bercampur dengan harta anak yatim. Akhirnya mereka memisahkan hartanya dari harta anak yatim, dan anak yatim dibikinin makanan sendiri buat mereka. Keberatan ini menjadi semakin berat buat sahabat. Lalu mereka bertanya, gimana, kita sih makan kagak? Ya, atau harta anak yatim tetap kita jaga. Ya, bercampur sama kita. Yang penting jelas bisa diketahui mana harta anak yatim, mana harta dia.
wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang harta anak yatim itu. Qul, katakan ya Rasulullah kepada mereka-mereka yang keponakannya yatim tinggal sama mereka, islahul lahum khair. Artinya islahun fi amwalihim, memperbaiki harta mereka dengan cara menumbuh kembangkannya. Ini anak yatim punya aset dari almarhum bapaknya, kita kembangkan, maslahatnya buat dia sendiri, itu khair, itu baik-baik saja. Wa mudakhalatukum, ya mudakhalah, ikut campurnya kamu mengamati itu harta anak yatim, menjaganya, khairun, lebih baik daripada membiarkannya. Nah kalau tuh anak belum bisa kelola, lama-lama hartanya gimana? Habis. Wa in tukhalituhum, jikalau kamu mencampurkan, jikalau nafkahmu bercampur dengan nafkah mereka, fa ikhwanukum, toh mereka anak-anak yatim itu saudara kalian juga, saudara seagama. Wa min sya'nil akhi ayu khalita akhahu, di antara keadaan saudara tentu dia berbaur dengan saudaranya, fa yajuzu lakum dzalik, itu boleh. Jadi dari ayat ini memberi paham talabul islah ilahum fi amwalihim, tuntutan memperbaiki harta mereka. Wa wukila dzalika ila ijtihadil kafilin, diserahkan yang demikian pada ijtihadnya orang yang menanggung anak yatim tadi. Adapun sifat tertentunya enggak dijelaskan oleh syariat. Walam yuhaddidish syari'u lil islahi sifatan muayyanah. Syariat sih enggak membatasi untuk memperbaiki mereka dengan sifat tertentu, enggak. Substansinya ya enggak apa-apa, kalian makan bareng dengan mereka, enggak apa-apa. Yang penting jangan morotin harta anak yatim. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, Allah mengetahui siapa yang merusak harta anak yatim daripada siapa yang memperbaiki harta anak yatim. Masing-masing akan diganjar, fayujazi kullam minhuma. Walau sya'allahu la'anatakum, andai kata Allah berkehendak, sudah pasti Allah menyulitkan kalian. Kalau Allah menghendaki mempersempit pada kalian dengan diharamkannya mukhalatah, pasti Allah persempit. Kan nyatanya enggak. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi dari ayat tersebut disimpulkan oleh yang mensyarahkan kitab ini, jawazu mukhalaqatil yatama bisyartiha, boleh bercampur dengan anak yatim dengan syarat-syaratnya. Wa wujubu riayatil islahi fi amwalihim, wajib memperhatikan islah, memperbaiki harta mereka. Wa jawazul ijtihad fihi, boleh berijtihad perihal harta mereka. Kalau memang ada peluang, nih harta anak yatim kita putar berkembang, toh buat dia juga, nggak apa-apa. Wa tahdhiru minal ifsad, namun peringatan, kehati-hatian, jangan sampai merusak, menghabiskan itu harta anak yatim. Bukan ahlinya dagang diputar, alih-alih menguntungkan malah apa?
buntung, kasihan tuh anak yatim nanti. Itu jangan dilakukan. Li'anna Allah Ta'ala qad takaffala bi jazaa'i man ahsan. Allah sudah menjamin balasan buat orang yang berbuat baik kepada anak yatim, wa yu'aqibu man asa'a ilal yatama. Allah juga menghukum siapa yang berbuat jahat kepada anak yatim. Mari kita masuk kepada 4 hadis. An Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menanggung kebutuhan anak yatim, kafalah, fil jannati hakadha, nanti di surga seperti ini. Jadi yang meriwayatkan hadis, Nabi ngomong hakadha, dia ngelihat Nabi menunjuk begini, wa asyara bis sababati wal wusta. Nabi mengisyaratkan sababah, telunjuk, dan jari tengah. Begitu dekatnya berdampingan telunjuk dengan jari tengah. Artinya orang yang suka menanggung, mengurus anak yatim, di yaumil qiyamah dia bakal berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya punya derajat yang dekat dengan Rasulullah. Wa farraja bainahuma, dan Nabi merenggangkan di antara keduanya. Kayak gini tuh, farraja. Ya. Kalau dikata furjah kan ada celah. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Imam Ahmad. Hadis yang kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qabadha yatiman. Qabadha maknanya dhamma, siapa yang merangkul seorang anak yatim, mim baini muslimaini, dari antara 2 orang muslim. Nah, ada anak yatim di tengah-tengah kaum muslimin, dia rangkul, ila ta'amihi, diajak makan bareng, wa syarabihi, diajak minum, adkhalahullahul jannatal battata, niscaya Allah masukkan dia ke surga betul-betul dimasukkan. Illa, kecuali ayya'mala dzamban la yughfar, bahwa dia ini melakukan dosa yang enggak terampuni, itu lain masalah. Kalau dia tidak melakukan dosa yang tidak terampuni, ada harapan. Ini orang masih suka nanggung, menjamin kehidupan anak yatim, Allah masukkan ke surga. Hadis riwayat Tirmidzi, Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Apa maksud Allah masukkan dia ke dalam surga? Yaitu adkhalahullahu ma'as sabiqin, Allah masukkan surga bersama orang-orang yang duluan masuk surga. Jadi masuk surganya di awal-awal. Hadis yang ketiga, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As. Masih ingat pernah kita singgung, ini bapak sama anak sahabat Nabi dua-duanya. Amr bin As sahabat Nabi, anaknya Abdullah bin Amr sahabat Nabi. Unik, anak sama bapak selisih usianya 12 tahun. Kira-kira bapaknya kawin umur berapa tuh? 11. Lah anak gini hari umur 11, kelas berapa SD? Kelas 5. Selisih usianya 12 tahun.
Kalau orang sekarang bilang kawin bukan di bawah umur lagi, kawin umur 11 tahun. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang, dia punya welas asih sayang, niscaya Allah yang bersifat Rahman juga sayang kepada dia. Seperti riwayat lain, mal la yarham la yurham. Yang kagak punya cinta kasih sayang, dia juga kagak disayang. Nah, di sini irhamu man fil ardi. Kasihanilah makhluk yang ada di bumi. Kasihanin tuh orang yang ada di bumi. Balasannya yarhamkum man fis sama. Akan kasih kepadamu makhluk yang ada di langit. Malaikat jadi sayang tuh. Ada lagi yang tafsirkan ya, Allah ya, man di sini Allah tabaraka wa taala sendiri akan sayang kepada orang yang sayang sama makhluk di bumi. Ahsinu ila ibadillah. Jadi maknanya berbuat baiklah kepada hamba Allah, termasuk siapa tuh? Anak-anak ya, yatim. Yarhamkum man fis sama tabaraka wa taala. Nanti Allah bakal sayang kepada kamu. Ini namanya hadis musalsalun bil awwaliyah. Ya. Kita lanjutkan. Hadis tadi riwayat Abi Dawud, Tirmidzi, dia berkata hadis hasan sahih dan diriwayatkan Ahmad dan Hakim. Hadis yang terakhir berkaitan dengan judul yang terakhir, berbuat baik kepada orang-orang tertindas, mustad'afin, orang-orang yang lemah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hal titik-titik illa, halnya maknanya tidaklah. Asal makna hal apakah. Jadi kalau hal titik-titik illa artinya tidaklah. Hal tunsoruna wa turzaquna. Apakah kalian bisa tertolong dan kalian bisa diberi rizki? Illa bidu'afaikum, melainkan lantaran adanya orang-orang lemah kalian. Jadi kalian gak bisa terdongkrak, tertolong, kalian gak bisa dapat rizki melainkan gara-gara ada orang lemah. Gampang deh. Kira-kira dagang buah kalau dulu dari pasar Minggu, yang mikul sarjana apa orang kampung? Orang kampung. Kita bisa menikmati makan nasi, beras itu di kampung, yang ngeluku ngebajak, yang berdasi apa orang kampung? Orang kampung. Wakil rakyat di DPR bisa duduk di kursi wakil rakyat gara-gara rakyat jelata. Dia butuh dukungan suara nggak? Iya. Masih ingat istilah saya? Masih calon genteng minta diusung. Yang usung to genteng ke atas bangunan siapa? Tukang, orang-orang kampung. Naik tangga, begitu duduk di tempat duduknya di kayu reng, tugasnya kan apa? Mengayomi yang di bawah, melindungi mereka dari sengatan matahari, dari turunnya hujan. Nah kalau jadi wakil rakyat kayak genteng, lupa
dia kagak duduk pada tempatnya, lupa tugasnya mengayomi yang di bawah. Apa yang terjadi ketika genteng bergeser? Hujan gimana? Banjir. Yang nanggung banjir siapa? Orang kecil lagi. Tuh karpet, tuh ubin pada teriak, tahu gini sih kagak diusung yang begini. Dia salahnya sih dulu udah diingetin, sebelum cetak genteng lihat bahan dasar gentengnya, dari tanah lempung apa tanah got bekas kerja bakti. Kalau dari tanah got mutanajis nggak? Mutanajis. Kalau udah ada modal mutanajis dicetak jadi genteng, duduk di atas kayu reng, emang udah ada modal najis, duduknya kagak beres. Paham genteng kan? Iya. Coba kalau dari awal diseleksi, ya. Maka genteng-genteng yang udah dapat kursi kita nasehatin, genteng, asal Anda dari tanah, bakal balik ke tanah. Kalau Anda nggak becus jalanin tugas Anda mengayomi yang di bawah, mendingan merosot aja udah, ya, daripada ditimpukin renget. Yang baru ditimpukin sama botol air mineral doang, genteng, ya. Kalau udah begitu aja, yang nimpukin ditangkepin, toh genteng baru turun, lepasin genteng, biar diusung lagi. Genteng macam-macam nggak warnanya? Macam-macam. Ada genteng yang biru, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang oranye, macam-macam nggak tuh genteng? Yang penting mau warnanya apa, ingat tugas Anda di atas mengayomi, ya. Jangan duduknya pada belagu, ya, bergeser-geser gitu. Saya dapat tempat yang kering, nyari yang basah, bocor lah nanti, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nanti pasal berikutnya at-targhibu fi syukri, perihal menggemarkan syukur kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlaw wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada tashis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.